Semuanya, halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan kesalahan yang terdapat pada presentasi kelompok 1 hingga kelompok 12 dan perbandingan antara video dan makalah mereka. Dan di bagian akhir saya juga akan menjelaskan secara singkat apa itu robot sekarang. Langsung ke kelompok 1. Di kelompok 1, video menyebut robot memotong kayu, membuat alur dan memasukkan grafit, tetapi makalah tidak menyebutkan hal itu. Terus dia juga mengklaim robot tidak pernah salah, padahal makalah hanya menyebut mengurangi human error, bukan 100% tanpa kesalahan. Lalu video menyebut robot 4 aksis untuk sorting dan packaging, sedangkan makalah hanya fokus pada penempatan inti grafit. Terus di kelompok 2, video menambahkan tahap pressing yang tidak dijelaskan di makalah. Terus di tahap cooling, video memakai cooling conveyor, sementara makalah hanya menyebut cooling tower. Terus di kelompok 3, dia menampilkan proses seperti electrostatic spray sensor dan engine lifting robot, tetapi makalah tidak membahas keduanya. Dan juga video mereka menyebut peningkatan efisiensi 25-40%, padahal angka ini tidak ada di makalah. Terus di kelompok 4, video menjelaskan sejarah TAM dan TMMIN sejak 1970-an, namun makalah tidak mendukung kronologi itu dan hanya fokus pada otomasi di TMMIN. Terus di kelompok 5, mereka menunjukkan pemotongan mie manual yang sudah bermekanisasi, tetapi makalah tidak menyebut bahwa proses manual memakai mekanisasi. Terus di kelompok 6, Astra memakai AGP, namun AGP itu tidak disebut dalam makalah. Terus di video akhirnya, conveyor dianggap komponen utama, padahal makalah menyebut conveyor hanya komponen pendukung. Terus di kelompok 7, kesalahannya mereka menyebut bahan seperti caca leaf, extract, atau kolanut, tetapi makalah hanya membahas gula, air, dan sirup tanpa dua bahan tersebut. Terus di kelompok 8, video menjelaskan AI secara terlalu sederhana. Makalah menjelaskan AI mengoptimalkan kompresor, chiller, dan monitoring energi lewat Blue Operation. Video juga menyebut proses contactless, padahal makalah hanya menyebut minim kontak, bukan tanpa manusia sepenuhnya. Di kelompok 9, menggambarkan proses winnowing menggunakan hair dryer atau kipas, padahal makalah memakai air separator dan suction fan. Terus di kelompok 10, video tidak membahas keterbatasan fleksibilitas otomatis, padahal makalah menekankan hambatan dan membuat sepatu custom. Terus di kelompok 11, video terlalu fokus pada proses manual seperti welding dan painting. Di makalah tersebut, mereka menjelaskan transformasi digital holistik seperti AI, cloud, sensor, dan digital twin. Terus di kelompok 12 yang terakhir, kesalahannya itu terlalu umum dan tidak spesifik, membahas pabrik, pompa air. Justru di makalah menjelaskan pabrik Yejiang Nanbing yang ada di Cina. Terus mereka juga melengkapi AGP, automatic testing, dan robot perakitan yang tidak disebut di video. Terus di sini saya juga akan menjelaskan penjelasan singkat apa itu robot SCARA. Robot SCARA adalah singkatan dari Selective Compliance Assembly Robot Arm. Robot ini memiliki 4 aksis dan terkenal dengan gerakan horizontal yang sangat cepat dan presisi. Dan juga robot SCARA itu cocok untuk tugas assembly, fix dan flash, packaging, dan inspeksi. Terus robot SCARA itu lebih fleksibel dari robot Cartesian, tetapi lebih stabil dari robot lengan konvensional. Banyak digunakan di industri elektronik, otomotif, dan manufacture dari komponen kecil. Secara sederhana, robot SCARA unggul karena kecepatan, presisi, dan efisiensinya dalam pengerjaan, perakitan, serta pemindahan objek ringan. Itulah rangkuman kesalahan kelompok 1 dan 12 serta penjelasan singkat mengenai robot SCARA. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.